Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai lingkungan hidup. Sebelum memulai pematerian, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pemateriannya. Baik, lingkungan hidup. Di sini ada yang tahu sebelumnya apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berpengaruh kepada kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian adalah unsur-unsur makhluk hidup. Unsur-unsur makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur biotik atau unsur hayati. Unsur biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jasad-jasad renik, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur fisik atau bisa kita sebut dengan unsur abiotik yang terdiri dari benda-benda mati seperti batu, air, udara, angin, sinar matahari, dan juga yang lainnya. Semuanya bisa kita temukan kan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah unsur sosial budaya, yakni lingkungan sosial budaya yang diciptakan oleh perilaku manusia itu sendiri. Hasilnya adalah gagasan, nilai, keyakinan, dan juga norma yang dianggap benar. Unsur tersebut akan selalu berdampingan selama manusia melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai tempat mencari makan. Contohnya adalah petani yang memperoleh sumber penghasilannya dari lahan pertanian. Contoh lain adalah nelayan yang memperoleh penghasilan dari laut, dan juga pengusaha yang memperoleh penghasilan dari barang-barang produksi yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan aktivitas sosial. Dengan aktivitas sosial tersebut, manusia dapat memperoleh kesejahteraan hidupnya dengan berinteraksi dengan sesamanya. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Seperti yang kita tahu, singa, gajah, harimau, dan makhluk hidup yang lainnya tergantung pada ekosistem. Bayangkan jika ekosistem tersebut rusak, bagaimana kelanjutan kehidupannya? Nah, tentunya keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi sangat tergantung pada kesehatan ekosistem lingkungannya. Keempat dan terakhir adalah lingkungan sebagai habitat tempat tinggalnya. Manusia atau makhluk hidup yang lainnya perlu habitat atau perlu tempat tinggal untuk melangsungkan kehidupannya, bukan? Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan hidup berdasarkan faktor penyebabnya. Bisa kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam yang berdampak pada lingkungan hidup yang lainnya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh alam yang pertama adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di dalam perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat sehingga keluar melalui puncak gunung. Bahaya yang ditimbulkan antara lain 1. Hujan abu vulkanik
yang menyebabkan gangguan pernafasan. Yang kedua, lava pijar atau lava panas yang merusak dan juga mematikan bagi makhluk hidup. Ada juga awan panas yang juga dapat mematikan karena suhunya mencapai ribuan Celcius. Selanjutnya ada gas yang mengandung racun sehingga dapat membunuh makhluk hidup yang bisa bernafas. Selanjutnya ada material padat berupa bebatuan yang dapat menimpa makhluk hidup. Ada juga bencana gempa bumi atau yang bisa kita artikan secara bahasa adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, antaranya seperti kegiatan magma di dalam perut bumi, kemudian ada juga tanah longsor dan juga pergerakan lempeng di dasar samudra. Manusia mungkin juga bisa mengukur seberapa kuat gempa tersebut. Akan tetapi kita tidak bisa memprediksikan kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh bencana gempa lebih dahsyat daripada letusan gunung Merapi. Saat gempa berlangsung, terjadi beberapa peristiwa seperti bangunan roboh, tanah di permukaan bumi menjadi rekah ataupun retak, tanah longsor, terjadinya banjir, dan juga gempa yang terjadi di dasar laut yang menyebabkan gelombang raksasa atau yang bisa kita sebut sebagai tsunami. Selanjutnya adalah bencana angin topan. Angin topan ataupun puting beliung terjadi karena aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju kawasan yang bertekanan udara rendah. Perbedaan tekanan ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang sangat mencolok. Bahaya dari angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi, termasuk gambar terbentuknya angin topan, arahnya, dan juga kecepatan berlangsungnya. Serangan angin topan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, seperti merobohkan bangunan, rusaknya areal pertanian dan perkebunan, membahayakan penerbangan, dan juga menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal ataupun rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar pesisir pantai. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia seperti terjadinya pencemaran, seperti pencemaran air, pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Yang kedua adalah terjadinya banjir sebagai dampak buruknya pembangunan drainase dan juga sistem pembuangan air. Dan juga ada beberapa oknum masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di sungai yang menyebabkan bencana banjir. Yang ketiga adalah terjadinya tanah longsor yang diakibatkan oleh eksploitasi besar-besaran hutan oleh manusia tanpa memikirkan reboisasi kembali. Kerusakan yang terjadi di lingkungan hutan antara lain penebangan hutan secara liar, kemudian perburuan liar, lalu perusakan hutan bakau, kemudian pengerukan tanah untuk dijadikan sebagai bahan bangunan, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas wajar. Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen-komponen lain ke dalam lingkungan dan membahayakan tatanan-tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak berfungsi lagi. Nah, berikut adalah jenis-jenis pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran udara yang terjadi karena ada zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat polutan ini dihasilkan oleh penggunaan alat teknologi tertentu seperti kendaraan bermotor, AC, hair dryer, dan juga zat-zat lain yang digunakan dalam kecantikan seperti hairspray. Nah, ada juga aktivitas manusia yang dapat mencemari udara seperti membakar hutan ataupun membakar sampah. Hal ini sangat dilarang, kalian jangan mencontohnya ya. Selanjutnya adalah pencemaran air yang terjadi karena masuknya zat polutan melalui air
seperti cairan insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar ini akan berbau, keruh, dan berwarna sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut mengganggu kesehatan makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah pencemaran tanah yang terjadi karena masuknya zat-zat polutan melalui lapisan tanah sehingga kualitas tanah menjadi turun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak seperti kebocoran limbah, pestisida, dan cairan-cairan lain yang disebabkan oleh sampah dan zat-zat lainnya. Yang terakhir atau yang nomor 4 adalah pencemaran suara yang terjadi karena gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang sangat berlebihan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya adalah upaya pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah kita tidak tinggal diam dalam menangani isu-isu tentang lingkungan hidup. Salah satu aktualisasinya adalah dibuatkannya peraturan. Di antaranya adalah ada UU nomor 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP nomor 19 tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang selanjutnya adalah PP nomor 27 tahun 1999 mengenai analisis dampak lingkungan. Selanjutnya adalah PP nomor 41 tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara. Pelestarian lingkungan hidup yang bisa dilakukan di wilayah daratan. Yang pertama adalah reboisasi atau penanaman kembali terutama di daerah-daerah perbukitan yang telah gundul. Yang kedua adalah pengaturan tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan. Yang ketiga ada penanaman tanaman keras di daerah-daerah yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan hujan. Yang keempat adalah pembuatan sengkedan atau terasering, terutama di daerah-daerah yang memiliki kemiringan agak curam untuk meminimalisir adanya longsor dan juga supaya tanah memiliki nilai guna yang digunakan untuk perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada rotasi tanaman yang dilakukan agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak terus-menerus dikonsumsi oleh satu jenis tanaman saja, sehingga lahan tidak cepat menjadi tandus. Yang terakhir adalah penanaman dan pemeliharaan hutan kota di jalur hijau. Pelestarian lingkungan hidup di wilayah perairan dapat dilakukan dengan yang pertama, pengaturan pembuangan limbah rumah tangga dan industri agar tidak memasuki wilayah perairan seperti sungai, danau, ataupun laut. Yang kedua adalah pengukuran kualitas air sungai dan air tanah, terutama di daerah yang berbatasan dengan kawasan industri yang sangat rawan oleh penyebaran limbah kimia. Selanjutnya adalah penyediaan tempat sampah terutama di daerah pantai yang dijadikan lokal wisata. Selanjutnya adalah usaha untuk menghindari kebocoran tangki pengangkut bahan bakar minyak di wilayah laut karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Yang kelima adalah pemberlakuan surat izin pengambilan air tanah atau SIPA terutama untuk kegiatan industri yang banyak memerlukan air, sehingga air tanah tetap terjaga kapasitasnya. Dan yang keenam adalah penetralisian limbah industri sebelum dibuang ke sungai, yaitu dengan cara setiap pabrik atau industri wajib memiliki unit pengolahan limbah, supaya sungai-sungai tidak tercemar dan juga bisa dinikmati oleh semua makhluk hidup.
Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.